Ya, tapi kan ini sebenarnya kan kalau bicara di Sumatera itu kan perkebunan, pertambangan. Ini penting kan. Betul. Cuman masalahnya kenapa di tempat yang sangat kaya sumber daya alam ini justru malah tidak tumbuh di wilayah itu gitu. Nah, ya, kan ada misalnya solusi hilirisasi yang tadi disebut. Betul. Sampai nanti produk, kan Menteri Pertanian misalnya mengusulkan hilirisasi sawit itu sampai produk terakhir gitu. Betul. Tidak hanya CPO gitu yang diekspor. Betul. Termasuk kelapa gitu misalnya. Betul. Sampai ke produk yang misalnya kemasan yang misalnya saat ini kelapa kita sangat diminati oleh China. Betul. Tapi bukan kelapa dalam bentuk itu, tapi sudah kemasan dalam bentuk apa itu? Minuman, betul. Itu kenapa tidak terjadi di yang tadi disebutkan di awal, Mas Pak Sarkawi? Inilah yang harusnya kita koreksi ke depan, di mana daerah-daerah itu harus membangun aglomerasi industri dan yang bagus itu China, Mas. China itu kan awalnya juga hampir sama dengan kita ya. Yang berkembang itu kan hanya daerah yang di pinggir selatan, bagian selatan ya. Nah itu kan di sepanjang perbatasan Taiwan sampai ke Jepang sana kan, sampai ke arah Korea sana, itu kan di sepanjang itu kan yang berkembang. Daerah pedalaman itu relatif tidak berkembang. Nah terus apa yang dilakukan oleh China? Mereka membangun aglomerasi industri yang tersebar di hampir semua provinsi kan. Makanya kan terkenal tuh bahwa saya ingin membangun, pemerintahnya mereka saya ingin membangun puluhan Singapura baru di semua tempat di China itu. Makanya dibangunlah klaster-klaster industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di masing-masing provinsi, dan itu tematik berdasarkan keunggulan di masing-masing daerah. Misalnya tadi sawit. Sawit kan banyaknya di Sumatera apalagi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kan lahan perkebunan sawit kita yang terbesar di Indonesia. Nah, itu kita sebenarnya ada klaster industri sawit di sana. Itu namanya Seimengke ya. Itu Seimangke. Itu kawasan KEK, kawasan ekonomi khusus. Nah, cuma saya nggak tahu di situ sudah mengolah apa sampai ke level end product atau jangan-jangan hanya sebatas CPO kemudian jangan-jangan hanya CPO kemudian diekspor lagi. Padahal di satu batang pohon sawit itu kan turunannya banyak sekali. Kosmetik, makan, semua lah di situ. Minyak, dan artinya kan bisa kita membuat di sawit itu kan zero waste Tidak ada yang jadi tidak berguna. Semuanya berguna kan di situ. Dan hilirisasinya harusnya sampai di sana. Termasuk misalnya Mas, coklat kakao kita Produksi kakao terbesar di kita itu kan adanya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Itu kan di tengahnya Pulau Sulawesi itu kan komoditi ini paling kuat kan. Nah, tapi di sana kita nggak punya pengolahan kakao kan. Mungkin ada sampai ke bubuknya, tapi sampai ke end product yang kemudian kita ekspor kemana-mana, itu kita nggak punya. Saya kira ini yang harus dibangun di kita sehingga pembangunan ini merata di seluruh provinsi, sehingga itu tadi Mas, terjadi bencana kita nggak perlu terlalu khawatir, ini akan membuat ekonomi kita mengalami siklus turun dalam real business cycle itu. Karena penopangnya banyak. Nah, ini yang terjadi di China. Jadi mereka ciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di semua provinsi. Nah, sehingga satu provinsi agak menurun, kan yang lain ada sebagai penopangnya dan ini pasti mendukung target pertumbuhan Pak Prabowo Pak Prabowo kan pengennya 2029 itu 8%. Untuk achieve ke 8% dengan seperti sekarang, ini nggak mungkin bisa. Yakin saya. Yang bisa itu kalau industrinya dibangun di semua tempat. Nah, industri inilah yang akan menyerap tenaga kerja, kemudian menciptakan nilai tambah, membuat ekonomi di daerah itu berkembang. Tapi untuk membangun aglomerasi itu apakah cukup sisa dari 4 tahun ini? Ini kalau bicara kita ini Ya, harus dimulai dari sekarang. Harus dimulai Harus dimulai dari sekarang. Dan ini kan sebenarnya perencanaan untuk membangun aglomerasi itu udah ada.
sejak Pak SBY. Sudah ada ya ini? Sudah ada. Roadmap-nya udah ada? Roadmap-nya sudah ada. Itu di namanya MP3EI. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ya. Itu sudah ada tuh perencanaannya semua sudah lengkap. Bagaimana misalnya ya, zaman Pak SBY dulu kan Indonesia ini kan paling sering on off di listrik ya. Dan itu utamanya di luar Jawa. Dan saya merasakan benar tuh, karena waktu itu saya di Makassar kan, saya pulang sering Makassar itu sering mati lampu. Nah, makanya dibangunlah pembangkit listrik di mana-mana untuk memenuhi pasokan energi untuk rumah tangga dan swasta ya. Ini Pak SBY waktu itu sudah lakukan ya. Terus ada program membangun interkoneksi antar daerah. Coba bayangkan Mas, Papua dengan Kalimantan itu nggak punya hubungan dagang langsung. Semua via Surabaya baru ke sini, atau via Makassar baru ke sini. Cost-nya jadi tinggi. Distribution cost-nya tinggi. Makanya kita terkena dengan logistik cost yang mahal yang tinggi kan. Dan bahkan bisa sampai 30-35% dari GDP kita waktu itu kan. Dan itu kan sangat signifikan tuh. Makanya harga semen di Jawa waktu itu masih 45.000, atau di Makassar mungkin 50.000. Di Papua udah 300.000. Bukan lagi 300.000, jutaan. Bisa sejuta kan. Betul. Di daerah tertentu. Kenapa? Karena itu tadi. Semennya diangkut pakai pesawat, logistik cost-nya sangat tinggi, mahal sekali. Nah, artinya apa? Isunya apa nih? Isunya itu NKRI, Mas. Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya aja Negara Kesatuan, tapi dari sisi ekonomi belum bersatu. Tidak bersatu. Wah. Masih sendiri-sendiri. Masih sendiri-sendiri. Jadi gimana mau disebut sebagai negara kesatuan? Itu ada di ekonomi itu namanya nih, the law of one price, hukum satu harga. Jadi kalau suatu perekonomian dianggap menyatu, itu kalau harganya satu. Harga di sini sama dengan yang di sini, kan artinya menyatu nih. Iya, betul. Tapi faktanya di kita apa? Di Jawa harganya sekian, di Kalimantan sekian, di Papua lebih tinggi lagi. Nah, artinya apa? Ekonomi kita ini sebenarnya tidak ada apa ya, tidak menyatu. Betul. Baru BBM satu harga nih kayaknya. Nah, saya nggak tahu, masih jalan nggak? Nah, itu kalau di Papua harga bensin belum cek kita. Nah, tapi Pak Jokowi pengennya seperti itu. Nah, makanya sebenarnya ya dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu ada kelanjutan sebenarnya. Jadi Pak SBY membangun namanya MP3EI, kemudian masuk ke eranya Pak Jokowi kan beliau itu menyampaikan gagasan tentang Indonesia sentris ya. Jadi jangan lagi Jawa sentris, tetapi harus Indonesia sentris. Makanya pembangunan infrastruktur itu harus disebar ke luar Jawa. Nah, saya nggak tahu nih Pak Prabowo. Pak Prabowo kan temanya beliau itu kan lebih banyak ke MBG, lebih banyak ke prioritas program koperasi, koperasi desa Merah Putih. Nah, artinya beliau belum banyak menyentuh isu-isu yang terkait dengan regional disparity ini, ketimpangan regional seperti ini. Padahal ini kan isu yang sangat strategis, Mas. Kalau tadi Bang Sarkawi menyebutkan di era Pak SBY untuk mengurangi distribution cost ini, ada jalur yang dibangun. Di era Presiden Jokowi kan ada gagasan jalur tol laut. Tol laut, benar. Nah, bagaimana Bang Sarkawi ngelihat? Apakah itu masih beririsan, ada sebagai program yang berkesinambungan atau seperti apa? Jadi gini Mas, salah satu ya, misalnya untuk komoditi peternakan, sapi misalnya. Kita punya banyak produksi sapi itu di Nusa Tenggara kan, di NTB, NTT kan banyak. Kemudian yang kedua kita punya banyak jagung di sana yang dibutuhkan oleh pabrik pakan ternak yang ada di Surabaya, ada di Jakarta atau ada di Lampung kan. Nah ini untuk membawa ini ke Jawa, ini kan ongkosnya mahal kan sebelumnya. Dibangunlah namanya tol laut ya, program tol laut. Tol laut ini untuk memfasilitasi distribusi barang produk peternakan tadi dari Nusa Tenggara masuk ke Pulau Jawa kan sebagai sentra ekonomi kita. Nah, cuma problemnya apa? Problemnya itu adalah dari Jawa ke Nusa Tenggara kapalnya ini kosong. Ngangkut komoditinya, kalaupun ada, ini terbatas ya. Terus nanti terisi dari Nusa Tenggara atau dari Sumbawa atau dari NTT sana ke Jawa. Otomatis kan ongkos dari Jakarta di cover oleh pengangkutan dari Nusa Tenggara ke Jawa. Jadi sehingga ongkosnya kan jadinya dua kali kan. Dua kali lipat. Nah,
kenapa bisa seperti ini? Karena ya itu tadi, kalau industri ini, jadi setiap daerah itu bisa berkembang dengan keunggulannya masing-masing, kemudian manufakturnya juga jalan, produksi yang di sini kan dibutuhkan di daerah lain, misalnya ya. Secara tradisional, orang Sulawesi itu menjual komoditas pertanian itu selalu kemana? Itu pasti kalau nggak ke Pulau Kalimantan, ke Nusa Tenggara. Karena itu akses yang terdekat. Itu akses yang terdekat. Makanya orang Sulawesi itu banyaknya di Nusa Tenggara, banyaknya di Kalimantan. Karena memang aksesnya. Sejak zaman dulu sampai sekarang mereka itu jual padi, beras ya ke sana. Peternakan ke Kalimantan, ke daerah-daerah yang ada di sekitar, bahkan ke Dili dulu ya di timur-timur. Nah, ini yang seharusnya dikembangkan dalam bentuk manufaktur yang kuat. Sehingga apa? Ketersediaan barang di masing-masing daerah ini ada dan keunggulannya kan beda-beda ya. Orang Sulawesi butuh barang dari Kalimantan, orang Kalimantan butuh barang dari Sulawesi, orang Jawa butuh barang dari Sumatera, Sumatera nah sehingga ini bisa saling menopang. Misalnya lah karet, produksi karet alam kita yang terbesar di mana, Mas? Itu adanya di Sumatera Selatan. Kita punya lahan karet kurang lebih 3,2 juta hektar. Itu tertinggi di dunia tuh. Kita lebih tinggi bahkan dari Thailand. Dan kurang lebih sepertiganya, itu hampir 800.000 hektar, seperempat lah ya, itu adanya di Sumatera Selatan. Cuma saya nggak tahu, di Sumatera Selatan industri pengolahan karet sampai ke end product, misalnya sapu tangan ya yang dibutuhkan di medis atau sarung tangan yang dibutuhkan di restoran ini kan semuanya dari apalagi pasca Covid ini kan kebutuhan sarung tangan itu kan sangat besar. Tapi yang terjadi apa? Malah produsen sarung tangan terbesar apa sekarang? Itu Malaysia atau Korea. Mereka nggak punya karet alam. Nggak punya, alamnya ada di sini. Karet alamnya ada di sini. Harusnya kan adanya di Palembang kan, adanya di Sumatera Selatan. Industrinya. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harusnya menjadi konsen kita ke depan ya. Nah, dengan begitu tol laut bisa jalan, Mas. Kenapa? Karena di Palembang diproduksi sarung tangannya, diangkut ke Jawa pakai kapal atau lewat tol. Nah, ini yang membuat logistik cost kita bisa jalan. Karena kalau enggak dibangun fasilitas pelabuhannya, disiapkan kapalnya, terus pertanyaannya mau ngangkut. Komoditasnya nggak ada yang mau diangkut. Nggak ada. Jadinya tidak ekonomis jadinya. Tidak ekonomis. Ya, angkutannya jadi nggak ada orang. Angkutannya nggak ada orang. Nggak ada barangnya. Sama seperti ini, Mas. Ini ada satu pulau di Kalimantan Utara ya, namanya Tarakan. Itu kota Tarakan. Itu pernah tuh tahun 2006 mungkin. Inflasinya itu sangat tinggi. Wali kotanya itu kaget, kok bisa nih Tarakan punya inflasinya lebih tinggi dibanding daerah pegunungan di Papua. Setelah dilihat-lihat, rupanya karena ya itu tadi, semua komoditi yang ada di sana itu dihasilkan di daerah lain. Satu di Surabaya, yang kedua di Makassar ya. Jadi beras, telur, barang peternakan semua diangkut ke sana. Jadi kalau pengangkutannya berhenti, otomatis harga barang di sana jadi mahal. Akhirnya memicu inflasi yang tinggi. Saya kira disitulah isu pentingnya ya. Terkait dengan inflasi, bagaimana dengan 3 provinsi? Apakah ada pengaruhnya terhadap inflasi nanti? Iya, pasti. Pasti. Nah, cuma kalau saya lihat kemarin dibaca di media, Pak Gubernur Aceh, Pak Mualim itu sudah menyampaikan, meminta dengan keras ya ke pemilik-pemilik minimarket, supermarket di sana untuk tidak menaikkan harga, sehingga tidak memicu inflasi. Jadi semua kebutuhan pokok itu misalnya gula, beras, kemudian minyak, itu nggak boleh naik harganya. Meskipun barangnya, kan hukum ekonominya kalau barangnya kurang, permintaannya tinggi pasti naik. Pasti naik. Termasuk BBM kemarin. Makanya pemerintah bilang, udah jangan naikin ya. Ini diancam, Mas. Jangan naikin. Kalau yang bicara rehabilitasi nih, pemerintah kan sudah mengumumkan akan menyiapkan dana berapa tadi? 51,8 triliun. Nih, ini peruntukannya untuk pasti untuk
rehabilitasi pasti jalan, fisik jembatan, ya, betul. jalan, jembatan dan bangunan mungkin bangunan, ya. Betul.